Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis kali ini ingin bahas Sipun channel ya, yang punya 1,5 juta subscriber, tapi ini terus mengeluh ya ketika hasil konten tak cukup untuk beli kuota. YouTube kasih solusi super chat, super tank program berlangganan dan gift saver di live streaming. Alhamdulillah rawono penonton minat Pak YouTube dengan solusi Anda. Wayah pensiun konten berarti ongkos, fokus servis karo golek setan go hiburan. Ini sebenarnya termasuk berlebihan juga ya, karena ini 237 rupiah ya. Penulis tadi nggak teliti bacanya. Waktu penayangan 6.237 rupiah. Ya memang sedikit sekali. Ini kalau nggak salah adalah, kalau yang penayangan 6.000 ini adalah video live streamnya Sipun ya. Ini 6,65 ribu, 7,5 ribu. Kalau penontonnya sedikit gini memang nggak bisa diharapkan rupiahnya banyak. Nah, kita perhatikan videonya beda ya. Ini live streaming, bukan video normal. Kalau ada video normal ini sepertinya contohnya. Nah, ini malah penontonnya lebih banyak yang video normalnya, rata-rata 22.000, 34.000, 5,3, 17, 13.000. Penontonnya lebih banyak ya untuk video normalnya dibanding live streaming. Live streaming panjang-panjang 1 jam. Ini 45 menit, 1,5 jam, 1,5 jam, panjang-panjang. Tapi penontonnya ya sekitar 6.000, ini ada 10.000 juga. Tapi bila kita bandingkan dengan video populer dia, itu jauh sekali. Seperti ini contohnya ya, 3,6 juta, 3,4 juta, 3,3, 2,7, 2,5 juta. Ini jutaan semua. Tapi perhatikan ini 5 tahun lalu, 5 tahun lalu, 5 tahun lalu, 5 tahun lalu, 4 tahun lalu, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Jadi list 1,5 juta subscriber. Jadi sekarang penontonnya 6 ribuan, atau ini 20 ribuan lah di rata-rata kira-kira. Fitur yang disebut sama Sipun ini, yang pertama saja ini perbandingan dengan video penulis ya. Ini video soal oli, dapat 0,13 dolar. Piro ya, kira-kira segituan lah. Tapi viewernya berapa? Viewer 248 view, 200 view, tapi kok iklannya ya hampir $1 ya. Belum ya. Piro saya ya, kira-kira 200 rupiahan, tapi kok perasaan lo ya ya. Ini yang nonton 248 kok iklannya lebih tinggi, nggak tahu lagi lah. Tapi ini contoh punya penulis ya. Nah, yang disebut sama Sipun itu, yang satu adalah super chat, super sticker, super thanks. Ini mana ini? Ini adalah untuk memberikan penambahan monetisasi loh. Yang super thanks ini bisa untuk ngasih kita uang langsung. Jadi penonton kita bisa ngasih uang kita langsung, istilahnya yang saweran tadi itu ya. Super chat, super sticker juga begitu. Untuk bisa bikin super chat kita harus live streaming, butuhnya seperti itu, atau videonya dibuat premiere yang bisa seakan-akan live gitu, padahal bukan live. Yang berikutnya adalah membership. Ini langganan mana ya, seperti ini langganan. Jadi langganan itu bayar per bulan ya. Ini penulis belum aktifkan ya, tapi kira-kiranya kayak gini. Ini satu levelnya 40.000 kalau nggak salah per bulan ya. Terus ini 20.000, 75.000, 350.000. Ini kalau nggak per bulan ya per tahun, tapi mestinya per bulan kalau nggak salah. Jadi kalau membership, channel YouTube kita akan dapat masukan dari sini juga. Nanti penulis teruskan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tambahkan lagi yang tadi bahas Sipun itu.
Jadi aneh ya, aneh ada YouTuber subscribernya 1,5 juta, terus viewernya termasuk lebih banyak dari penulis, 6 ribuan untuk satu video, tapi penghasilannya cuma 200 rupiahan lah. Penulis dapatnya 13 sen ya, 13 sen itu kali 15 kali ya, kali 15.000. 13 kali 15. Oh, si ongkone sithik ya, mungkin di bawah 200 itu ya. Yang jelas pendapatannya kecil sekali. Si Bun ngomong itu karena apa? Sudah ngikutin rekomendasi YouTube, pakai super chat, pakai apa jenenge, super gift. Dia juga live streaming, terus apa jenenge, keanggotaan gitu ya. Jadi pakai membership langganan, tapi ya ternyata tidak memberi pemasukan yang baik, bahkan ya termasuk cukup rendah ya. Subscriber 1,5 juta, viewernya 6.000. Tapi untuk viewer videonya kira-kira 3 kali lebih baik lah ya. Rata-rata 3 kali lebih baik. Viewernya 20.000, 16.000. Itu wis berkali-kali lipatnya viewernya channel penulis. Nah, di satu sisi ya, apa yang dialami si Bun ini merupakan contoh bahwa kita ini nggak bisa pakai menerapkan rekomendasinya YouTube mentah-mentah. Jadi kita harus punya alasan untuk melakukan hal itu. Yang YouTube lakukan itu sebenarnya mirip-mirip dengan yang ditawarkan di Twitch ya. Di Twitch itu andalannya adalah live streaming. Jadi fitur langganan, fitur super chat, fitur super gift itu adalah tradisi yang ada di live streaming. Live streaming itu adalah orang melakukan sesuatu, ya aktivitas yang disiarkan secara langsung. Nanti viewer kalau suka ngasih saweran ke streamernya. Ada yang subscribe-nya tentu membership ya. Subscribe berapa bulan, 3 bulan, 2 bulan gitu ya. Jadi langganan lah istilahnya. Langganan berapa bulan. Atau ngasih uang langsung. Atau ya yang unik juga, bayari member lain langganan, bayari langganan ini member lain. Itu unik ya. Jadi apa yang dilakukan YouTube ini mengacu atau untuk live streaming. Jadi live streaming ini yang jadi fokus utama. Nah, orang kita nggak ada ya kebiasaan seperti itu. Bahkan ya yang online kita itu seringnya tidak melakukan live streaming di bahasa Indonesia. Mereka lebih fokus ke luar negeri. Karena kebiasaan orang ngasih saweran secara online itu bukan budaya Indonesia. Orang Indonesia itu nggak biasa nonton YouTube tanpa iklan malah.
Orang Indonesia itu rasanya jarang yang punya simpanan uang di YouTube. Kalau misalnya ingin sumbang-sumbang sesuatu. Jadi tidak adanya yang ngasih uang, yang nyumbang, yang jadi langganan ketika di YouTube itu sesuatu yang normal. Padahal dari sisi viewer ya, 6.000 viewer untuk video streamingnya Jibun itu sudah termasuk yang cukup disegani kalau di luar negeri. Tapi ya kembali lagi budayanya beda. Orang Indonesia nggak biasa sawer-sawer uang, nggak biasa langganan-langganan gitu. Rasanya nggak ada alasan untuk melakukan bagi-bagi uang gitu. Karena bukan budaya. Dan di sana nyawer $5 atau piro dikuis 75 ribuan gitu ya. Itu sesuatu yang ringan, enteng. Lihat di channel Twitch gitu ya. Bayari yang lagi Twitch $5, 15, 10 itu kayaknya hampir tiap menit ada. 75 ribu, 150 ribu, 200 ribu, 300 ribu. Itu hampir tiap menit ada untuk channel yang viewernya cuma 3.000 atau 4.000 gitu. Jadi emang sudah beda ya budayanya, nggak sama. Kalau di Indonesia kita bisa harapkan penontonnya jumlah segitu, 200 ribu, 75 ribu, gitu ya. Bahkan 20 ribu saja rasanya kayak berat ya kalau di Indonesia. Jadi nggak semua fitur YouTube itu kita bisa manfaatkan. Jadi nggak semua fitur YouTube itu harus diterapkan. Penulis sendiri ya mengaktifkanlah fitur super chat, fitur super gift itu. Tapi untuk membership asli penulis ragu-ragu. Karena ya apa orang Indonesia itu biasa langganan? Rasanya enggak. Dan sekalipun bisa ada langganan, kira-kira apa yang bisa penulis berikan yang bisa menjadikan sesuatu itu spesial, menjadikan sesuatu itu ya pantas untuk dijadikan langganan. Orang luar, di luar streaming, langganan itu tujuannya adalah salah satunya bisa jadi spesial di super chat. Jadi spesial di ngomong-ngomongnya. Jadi spesial di aksi-aksi yang bisa dilakukan di saat lagi live streaming. Bahkan ada yang istilahnya shouting gitu ya, notification ya, yaitu ketika orang menukarkan poin karena aktivitas di channelnya dengan sesuatu yang menarik gitu ya. Nah di YouTube belum ada itu, tapi kayaknya sudah menuju ke sana. Tapi salah satunya itu adalah fungsi dari langganan itu. Membuat orang ketika sedang streaming bisa nunjukkan angka seperti itu, bisa menunjukkan aksi-aksi seperti itu.
Jadi ketika streaming, orang itu ditunjukkan tidak hanya layarnya saja, tapi juga bagian chatnya, bagian layar orang yang lagi ngomong itu. Karena orang yang lagi ngomong itu menentukan minat orang untuk melakukan aksi yang berbeda, untuk melakukan aksi yang bisa menarik perhatian dari member lain. Itu yang bikin orang spesial. Nah, untuk channelnya Sibun, penulis nggak yakin ya member bakal melakukan aktivitas untuk bikin dirinya spesial. Karena ya Sibun kan mekanik bengkel, bukan artis kan ya. Beda lah ya. Mungkin kalau artis yang melakukan gitu ya, Andre Taulani gitu ya, untuk menarik perhatian Andre Taulani, si fansnya ini, mas, coba tanya ini mas. Itu butuh misalnya membership level sekian, butuh membayar sekian. Ada yang mau melakukan itu. Nah kalau Sibun ya nggak tahu ya. Nggak tahu apakah dia menerapkan trik itu atau enggak. Jadi member yang bisa request ke dia itu harus yang member level ini gitu ya. Nggak tahu lagi lah. Tapi untuk di Twitch seperti itu caranya. Di YouTube ya mestinya bisa diterapkan. Jadi ada istilah membership yang diharuskan viewernya untuk diharuskan pemilik channelnya untuk reply. Guarantee reply from owner atau apalah bola gitu. Jadi seperti itu pemanfaatan dari member online streaming Super Gift. Nah, mungkin karena Sibun nggak melakukan hal itu, maka pemasukan dia dari live streaming nggak sama, nggak bisa, nggak sesuai dengan harapan. Jadi untuk video live streamingnya yang 6.000 viewer, pendapatannya cuma 200 berapa gitu ya, 230 rupiah atau berapa. Pendapatan yang terlalu kecil menurut penulis untuk effort yang dia lakukan. Kalau misalnya dia merasa live streaming itu adalah sesuatu yang cukup membebani istilahnya kuota ya. Ya entah mengapa ya kok ngomongin kuota. Kalau sudah YouTubean nggak bisa kita pakai kuota. Kita harus pakai yang benar-benar unlimited. Soalnya butuh bandwidth gede, mau live streaming, mau upload video. Apalagi uploadnya untuk 4K. Bandwidth harus yang unlimited, nggak bisa yang ya minim harus misalnya langganan MNC Play ya, yang upstreamnya gede. Atau kalau daerah tempat lain mungkin ada yang lebih tinggi lagi. Kalau mengandalkan IndiHome mungkin sulit ya, karena upload IndiHome cuma 500, mungkin bahkan 256 KB ya. Nggak tahu kalau sekarang. 1 megabit pun masih termasuk kecil. 1 megabit kalau download videonya penulis bisa butuh berjam-jam. Nah, kesalahan utama menurut penulis itu. Jadi Sibun terlalu mengandalkan fitur yang kurang cocok untuk Indonesia dan tidak menerapkan seperti yang diterapkan di luar negeri. Jadi itu, tapi ya
salah satunya juga karena memang Sibun kan bukan artis ya. Kita nggak bisa mengharapkan banyak kalau dari sama-sama mekanik, dari orang biasa untuk melakukan saweran gitu. Lagi pula itu bukan budaya Indonesia. Jadi dari sisi implementasi kita itu nggak harus ya melakukan live streaming macam-macam. Kecuali kalau penonton kita penonton luar negeri, nah itu beda lagi. Penonton luar negeri yang biasa pakai Twitch, nah itu beda lagi. Kalau penontonnya lokal semua, wah jangan diharapkan. Nah, tapi ada sisi lain. Video live streaming dari Sibun ini ternyata kok penghasilannya sedikit. Jadi live stream itu rasanya penghasilannya harus dari membership, dari saweran. Bukan dari iklan. Artinya apa? Kalau misal kita viewernya sedikit, kalau misal kita viewer kita itu bukan yang senang nyawer-nyawer uang, maka akan lebih baik bila kita itu nggak pakai online streamingan gitu. Mending video biasa. Karena video biasa bisa jadi pendapatannya lebih tinggi. Karena penulis yang viewernya cuma 200-an aja, ya bisa dapat ratusan rupiah tuh. Ratusan ya, jangan ngomong ratusan ribu atau ribuan, itu cuma ratusan ya. Jadi itu ya yang perlu dilakukan. Terus kasus lain ya, sampai bisa terjadi YouTuber yang subscribernya 1,5 juta itu sampai mundur, sampai berhenti karena ongkos dari YouTube-nya itu nggak bisa nggak bisa takpuk ya, nggak bisa mengembalikan, nggak bisa impas dengan biaya internetannya itu ya ada sesuatu yang salah gitu. Dan dari video yang menulis contohkan antara video-video yang terakhir dengan video-video yang populer, kan kelihatan mata itu ya ada beda intensitas dari judulnya, dari panjang videonya, dari materinya. Jadi rupanya orang-orang itu kalau perbaikan biasa ya emang nggak begitu tertarik ya. Orang itu pinginnya melihat sesuatu yang sesuatu yang lebih gitu. Misal problem solving yang lakukan. Panjang video juga jadi menarik juga ya, karena itu panjang videonya cuma 3 menit, 10 menit. Sementara itu video-video terakhir lebih dari 10 menit, malah viewernya jauh ya. Antara viewer 3,5 juta dengan viewer cuma 20.000, itu kan sesuatu yang jomplangnya sangat sekali ya. Ya penulis nggak bisa ngajari Sibun untuk bikin channelnya laris, karena ya Sibun sendiri ya perlu mempelajari sendiri konten macam apa, topik macam apa, cara membahas macam apa yang cocok dengan subscribernya. Jadi nggak bisa pakai cara yang general. Tiap orang punya selera masing-masing. Dari 1,5 juta subscriber itu kira-kira yang minatnya ini itu berapa? Yang minatnya ini itu berapa? Itu harus dari Sibun sendiri yang mencoba memahami. Yang punya channel dia, yang
bisa mengikuti perkembangan naik turunnya view, itu dia. Yang bisa tahu video yang nggak disukai, video yang disukai, itu dia. Kalau penulis sendiri, ya penonton cuma ratusan. Kalau videonya ditonton ratusan orang, wes seneng. Oh, berarti topik ini menarik untuk orang-orang. Perlu bahas lebih banyak topik soal ini. Kalau viewernya cuma 8 orang, cuma 9 orang, oh ini berarti nggak disukai. Nggak perlu bahas topik soal ini. Kadang mungkin ada yang video viewernya ratusan ribu, wah itu kalau sampai nggak ngerti kenapa orang kok nonton itu, ya mending lupakan saja lah. Karena itu mungkin ada yang bantu promosi. Tapi kan kalau kayak si Bun itu, dia viewernya kan sudah banyak. Viewer sudah banyak, terus video juga banyak. Yang video viewernya jutaan juga banyak dia. Harusnya ya dia bisa simpulkan sendiri. Kenapa kok video itu viewernya bisa banyak? Ya wes lah, itu aja ya. Ya sampai ada subscriber 1,5 juta terus kemudian mundur karena pemasukan iklan itu tidak mencukupi kuota, itu ya harus diperhatikan. Apa yang salah? Jadi pelajaran. Mengapa kok bisa begini? Kalau untuk penulis sendiri, viewer ribuan itu wah, sip itu. Jadi kalau misalnya si Bun ini merasa yang online streaming itu nggak memberikan penghasilan, ya gak usah melakukan lagi. Nggak usah online streaming lagi. Pakai video biasa saja. Video biasa saja yang diramu, dibuat sesuai dengan video-video yang viewernya jutaan. Tapi viewernya jutaan itu 5 tahun lalu, 4 tahun lalu ya. Entah lagi lah. Ya si Bun sendiri yang bisa menentukan lah. Penulis cuma bisa kasih, ya mungkin ini. Tapi aksi yang tepat ya hanya bisa diputuskan oleh si Bun sendiri. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.